Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang negara hukum dan HAM. Ya, sebelum kami mempresentasikan, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu saya sendiri yang bernama I Putu Candradiana, dan yang kedua ada I Wayan Angga Adiana, yang ketiga ada Ilvan Dian Saputra, dan yang terakhir ada Gregorius Fridolin. Ya, di sini saya ingin membahas tentang negara hukum dan HAM. Negara hukum dan HAM. Istilah lain negara hukum baru dikenal pada abad ke-19, tetapi konsep negara hukum telah lama ada dan berkembang sesuai dengan tuntunan keadaan. Pemerintah berdasarkan hukum adalah suatu prinsip di mana menyatakan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi dan bahwa semua warga negara tunduk kepada hukum dan berhak atas perlindungannya. HAM merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak ia lahir, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. HAM dilandasi dengan sebuah kebebasan setiap individu dalam menentukan jalan hidupnya. Namun, HAM juga tidak terlepas dari kontrol bentuk norma-norma yang ada. Negara hukum dan HAM tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Argumentasi hukum yang dapat diajukan tentang hal ini ditunjukkan dengan ciri negara hukum itu sendiri, bahwa salah satu di antaranya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. 1. Pengertian dan syarat negara hukum. Perumusan negara hukum adalah negara berdasarkan hukum yang menjamin keadilan sipil. Keadilan adalah prasyarat untuk membahagiakan hidup warga negara, bukan keadilan. Hal itu diperlukan untuk mengajari setiap orang rasa moralitas untuk menjadi warga negara yang baik. Menurut Aristoteles, aturan sebenarnya mencerminkan keadilan pergaulan di antara warga negara. Menurut Franz Magnus Suseno, gagasan negara hukum memiliki 3 syarat yang paling terkait, yaitu 1. Adanya asas legalitas, artinya pemerintah hanya bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. 2. Kekuasaan kehakiman bersifat bebas dan mandiri, terutama dalam fungsinya menegakkan hukum dan keadilan. 3. Adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia. 2. Sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada 2 pembagian besar hukum. Yang pertama, yaitu hukum privat. Ialah hukum yang mengatur hubungan antara manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya pembagian waris. Yang kedua, hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan.
yang menyangkut kepentingan umum, misalnya masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya. Selanjutnya akan saya bacakan. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Dalam hal ini, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya. Gustav Rebus, seorang ahli filsafat Jerman, dalam Sudikno Bertokusumo 1986, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu 1. Gerechtigkeit atau unsur keadilan. 2. Zweckmäßigkeit atau unsur kemanfaatan. 3. Sicherheit atau unsur kepastian. Keadilan. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. 2. Kemanfaatan. Selain unsur keadilan, para aparatur penegak hukum dan menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. 3. Kepastian hukum. Unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian hukum. Artinya, penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. 1. Lembaga penegak hukum. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, yaitu antara lain Kepolisian. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Menurut pasal 4 UU nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP, penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Kejaksaan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 dinyatakan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sedangkan yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan pemerintahan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan atau penegakan hukum, kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan tersebut diselenggarakan oleh 1. Kejaksaan Agung, berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan di daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. 2. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. 3. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten kota. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan bahwa di bidang pidana
Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang. Yang pertama, melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan pendidikan terhadap tindakan pidana. Ya, yang selanjutnya yaitu C. Dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pernah kita terlihat pada subbab di atas sebagai berikut. Yang A. Masih banyak perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji. Terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Yang B. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Dan yang C. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Dan yang terakhir ini nomor 4, yaitu esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum atau pasal-pasal hukum material seyogianya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Ya, jadi itu saja presentasi dari kelompok kami, ya, kelompok 2. Apabila penjelasannya kurang paham atau terlalu cepat, ya kami minta maaf dan kami ucapkan selamat sore semuanya. Bye-bye. Waalaikumsalam. Fearless.